Kita bicara soal otonomi khusus akan menyambung soal pembangunan tadi, gitu. Dan orang selalu bilang Papua itu kan istimewa karena ada otonomi khusus sama kayak Aceh juga, gitu. Kemarin di kantor kami di Pusaka kedatangan teman-teman dari Aceh yang meminta solidaritas karena tanah mereka juga lagi dirampas, gitu. Mereka butuh untuk berdiskusi, belajar pengalaman, saling tukar pengalaman, dan menariknya adalah otsus di tempat mereka sama saja dengan otsus di tempat kami. Sama-sama ada bentuknya, ada namanya, tapi kita tidak tahu isinya itu seperti apa, gitu. Dan diskusi soal pembangunan yang ada di Indonesia di semua tempat itu selalu pembangunan yang top down. Pembangunan yang diatur, dirancang dari Jakarta, menurut Jakarta, terus kemudian dipaksa ke semua tempat untuk harus menerima pembangunan yang sesuai dengan apa yang Jakarta pikirkan terbaik untuk setiap wilayah. Misalnya di NTT saat ini menolak proyek geotermal, apakah proyek geotermal itu terbaik untuk orang-orang di NTT, sementara ada kebutuhan-kebutuhan lain yang rasanya lebih mendesak. Sama seperti Papua juga. Apakah orang Papua membutuhkan otonomi khusus? Bahkan 20 tahun lebih otonomi khusus, orang Papua masih bertanya, otsus itu apa? Bentuknya seperti apa? Gitu. Pergi ke masyarakat di kampung dan berdiskusi dengan mereka untuk mendapatkan jawaban apakah mereka tahu tentang otonomi khusus. Terus kemudian ditambah dengan 6 provinsi baru yang ada, yang sebelumnya orang bicara otonomi khusus itu tentang anggaran. Tapi kemudian dengan 6 provinsi yang ada saat ini justru anggarannya makin kecil. Kalau pergi diskusi dengan pemerintah-pemerintah di kampung atau pemerintah-pemerintah daerah, mereka semua mengeluh dengan anggaran yang sangat kecil sekali di Pemda, di kampung. Dan poin inti dari otsus itu sebenarnya bukan di anggaran, tapi soal bagaimana pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan itu bisa menjadi hal yang utama dibangun di Papua. Tapi itu juga tidak ada, begitu. Silakan melihat bagaimana pendidikan-pendidikan di wilayah-wilayah Papua yang gurunya cuma satu, yang bertahan, guru-guru atau sekolah-sekolah yang bertahan itu kebanyakan sekolah-sekolah yayasan, sekolah-sekolah yang gereja punya, gitu. Sekolah-sekolah yang sekolah negeri, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri itu selalu mandek, guru-gurunya tidak ada, pembangunan sekolahnya selalu kekurangan guru atau bahkan tidak ada aktivitas belajar sama sekali. Kita belum bilang soal bagaimana sekolah-sekolah di wilayah konflik, karena tahun 2023 yang setelah terjadi konflik di Pegunungan Bintang, terus kemudian kami penelitian di Serambakon dan fokus ke pendidikan, tidak ada aktivitas belajar, anak-anak di sana main-main saja tapi dalam keadaan ketakutan karena jarak antara sekolah dengan puskesmas itu tidak terlalu jauh, dan di puskesmas itu sudah jadi pos tentara di situ juga. Jadi ketika bicara soal pembangunan seperti apa, coba tanyakan soal hal-hal yang dasar. Apakah pendidikan itu tercukupi? Apakah kesehatan itu tercukupi? Apakah ekonomi berjalan dengan baik? Orang-orang Papua selalu paling miskin. Mau bilang paling miskin, di Jakarta juga banyak yang paling miskin, tapi kemiskinan itu sangat sistematis sekali, begitu. Karena kemiskinan itu menjadi sesuatu yang dirawat bertahun-tahun. Katakanlah, tidak usah katakan jauh-jauh, saya punya orang tua jualan pinang 25 tahun di pinggir jalan sosial di Sentani untuk menyekolahkan saya, gitu. Dan saya bukan satu-satunya, ada banyak orang-orang Papua yang sama juga. Jadi ketika bicara soal otonomi khusus, itu diskusi yang sangat rumit untuk dijelaskan oleh masyarakat yang ada di kampung. Masyarakat kecil yang ada di kampung, apakah kita bisa menjelaskan soal otonomi khusus? Karena kita hidup hari-hari dari apa yang ada di sekitar kami, dari ruang hidup kami. Dan ini juga akan nyambung soal PSN tadi. Kalau nonton pesta babi, masyarakat adat yang ada di Malin, yang ada di Yei, mereka tidak makan padi. Mereka tidak makan dari sawah-sawah yang kemudian ditanam. Mereka makan dari kebun pisang. Mereka makan dari
sagu, mereka makan hasil-hasil yang dekat dengan wilayah mereka gitu. Jadi untuk apa pembangunan itu? Kembalikan saja pembangunan itu. Kalau pembangunan itu sifatnya selalu top down dan tidak pernah bottom up, tidak pernah dari bawah ke atas. Dan tahun berapa ya? 90-an saat Barnabaswebu masih jadi gubernur di Papua, 90-an atau tahun awal 2000, karena dia 2 periode, dia punya rencana strategis pembangunan dari kampung, yang semua pembangunan itu datang dari kampung gitu. Jadi kalau mau bikin pembangunan, sesuaikan dengan kebutuhan di kampung atau kebutuhan di desa. Jadi apa yang menjadi kebutuhan di desa itu yang kemudian diusulkan, direncanakan untuk kemudian dananya sesuai dengan apa yang dibutuhkan di bawah gitu. Jadi pembangunan itu juga perlu dilihat apakah itu top down atau itu bottom up, dan kemudian kita akan lihat mungkin di beberapa tahun terakhir tidak ada pembangunan yang bottom up, semua pembangunan selalu sifatnya top down. Mungkin itu.